Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah aljabar linear dan matriks. Kali ini kita akan membahas tentang matriks diagonal, triangular, dan simetris. Kali ini kita akan membahas matriks matematika yang khusus tadi. Sekaligus kita akan membahas bagaimana matematika tersebut kita aplikasikan dan juga akan memainkan peranan penting dalam pekerjaan-pekerjaan kita berikutnya. Matriks diagonal pada prinsipnya adalah matriks yang entry-entry di luar dari diagonal utamanya adalah 0. Dan kalau kita lihat di sini, ya, jadi di luar dari diagonal utamanya 0. Nah, bentuk umum dari matriks diagonal ini adalah seperti yang Anda lihat di slide. Ada D1, D2, dan seterusnya sampai Dn. Jika matriks diagonalnya itu berukuran n kali n, inverse-nya kita lihat sangat sederhana sekali, langsung membagi entry-entry pada diagonal utama. Jadi 1 bagi entry-entry pada diagonal utama. Begitu pula dengan perpangkatan. Perpangkatan juga mudah, langsung kita pangkatkan saja diagonalnya, dan tentu saja Anda harus ngecek apakah betul atau tidak. Nah, ini sebagai contoh, jika A adalah matriks diagonal dengan diagonal 1 min 3 2, maka A inverse-nya adalah 1 min 1/3 dan 1/2. Sementara A pangkat 5-nya 1 3 pangkat 5 min 2/3 dan 2 pangkat 5 3 2. Sementara A pangkat min 5-nya adalah inverse-nya, ya, inverse dari A pangkat 5 ya. Oke, silahkan Anda cek lagi, verifikasi lagi, betul nggak nih rumusnya. Kemudian kita masuk ke produk matriks diagonal atau perkalian matriks diagonal. Kalau kita lihat, ya, sangat mudah. Kita tinggal lakukan perkalian dengan pola seperti ini. D1, D2, D3, D1, D2. Jadi ini kita tinggal taruh saja nih D1, D2, D3 sesuai dengan entry-entry pada matriks sebelah kanan nih. Nah, sementara kalau diagonalnya ada di sebelah kanan, itu kita lihat susunannya dia per kolom. Nah, kalau tadi per baris, D1, 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 D2, 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 D3, D3, D3. Nah, ini per kolom D1, 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 D2, D3 gitu ya, per kolom. Tentu Anda harus cek juga nih, betul nggak ya. Oke, tadi matriks diagonal sampai segitu aja, sederhana sekali. Sekarang kita masuk ke matriks segitiga. Matriks segitiga ini ada 2 macam, ya, ada segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Yang bawah bagaimana, yang atas bagaimana, kita lihat contoh. Nah, ini dia. Segitiga atas berarti bawahnya 0, ya. Sementara segitiga bawah atasnya yang 0. Kita lihat nih, jangan sampai keliru atas dan bawah. Nah, sifat-sifat matriks segitiga ini cukup banyak, ya. Ada nggak banyak sih, 4 lah, bisa dihitung dengan jari. Ini Anda bisa cek. Matriks persegi AIC adalah matriks segitiga atas jika dan hanya jika semua entry di sebelah kiri dari diagonal utama adalah 0. Ini kita buat perumuman, ya, dari bentuk matriks segitiga. Jadi kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, jelas AIJ akan menjadi matriks segitiga atas jika entry-entry di sebelah kiri diagonal utamanya 0, ya. Jadi di bawahnya diagonal utama itu 0. Sementara matriks segitiga bawah, entry-entry di sebelah kanan atau di atasnya diagonal utama itu 0. Kemudian matriks segitiga atas jika itu matriks A disebut juga matriks segitiga atas jika dan jika baris ke I dimulai paling tidak dari I dikurang 1 0. Nah, ini kalau kita lihat berarti di bawahnya diagonal utama, ya, mulai dari baris ke 2 kolom ke 1, baris 3 kolom ke 1, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini
4 hal berpasangan sebenarnya, yang satu dengan ketiga, yang dua dengan keempat, hanya dalam bentuk pernyataan yang berbeda-beda. Nah, transpose dari matriks segitiga ini menurut teorema 171, transpose matriks segitiga bawah itu adalah matriks segitiga atas. Sebaliknya begitu, perkalian matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah, perkalian matriks segitiga atas hasilnya adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga dapat dibalik atau memiliki inverse jika entry diagonalnya tidak 0. Udah pasti ya. Sementara inverse matriks segitiga bawah yang memiliki inverse adalah matriks segitiga bawah, dan kebalikan dari matriks segitiga atas yang dapat dibalik adalah matriks segitiga atas. Ya, ini kebalikan atau lawan dari yang poin C ini ya. C sama D ini saling berhubungan. Kita lihat contoh. Misalkan ada matriks A dan B, kedua-duanya matriks segitiga atas. Kemudian kita kalikan, kita inverskan A-nya, dan perkalian itu kita lakukan komutatif AB, BA. Hasilnya seperti ini. Kita lihat inversnya adalah matriks segitiga atas, A kali B juga inverse, hasilnya matriks segitiga atas, B kali A juga hasilnya matriks segitiga atas. Jadi teorema tadi betul untuk kasus ini. Apakah berlaku secara keseluruhan? Ya, tentu Anda harus membuktikannya ya. Tapi kali ini kita tidak akan membuktikan, kita hanya lihat contoh-contoh secara spesifik. Oke, itu tadi matriks ketiga. Sekarang kita masuk ke matriks simetris, di mana matriks simetris itu adalah matriks persegi yang A sama dengan A transpose. Itu akan sangat mudah kita cek ya. Kita lihat contohnya. Kita lihat yang tengah khususnya, matriks 145, 430, 507, kalau kita transpose akan menghasilkan matriks yang sama. Nah, ini disebut matriks simetris. Begitu juga matriks sebelah kiri, matriks sebelah kanan sama tuh. Tapi Anda coba verifikasi betul kan? Nah, sifat aljabar matriks simetris menurut teorema 172 ini, jika A dan B adalah matriks simetris dengan ukuran yang sama, dan jika K adalah sebuah skalar, maka A transpose adalah simetris. A plus B, A min B adalah matriks simetris, dan K kali A adalah, ya ini saya kira cukup jelas ya. Cukup jelas. Ya, kalau matriks simetris ditambah matriks simetris, ya hasilnya masih simetris dong. Ya, oke deh ya. Tapi ini tentu Anda harus buktikan jika diperlukan. Namun kalau tidak, cukup tunjukkan dengan contoh. Nah, sekarang perkalian dua matriks simetris. Kita lihat di sini. Perkalian dua matriks simetris akan menghasilkan matriks simetris dengan syarat matriks tersebut komutatif. Jadi kita lihat contoh 5 nih. Matriks yang atas tuh 1 2 2 3 min 4 1 1 0 itu hasilnya min 2 1 min 5 2. Jelas bukan matriks simetris. Sementara yang bawah matriks simetris. Nah, ini dapat meyakinkan kita berarti kalau matriks min 4 3 3 min 1 dikali 1 2 2 3 ya kebalikannya, hasilnya pun akan menghasilkan matriks simetris. Ya, silahkan Anda cek. Nah, sekarang keterbalikan atau inverse dari matriks simetris. Menurut teorema 174, jika A adalah matriks simetris yang dapat dibalik, maka inversenya adalah matriks simetris. Buktinya kita lihat berikut. Asumsikan A adalah matriks simetris dan dapat dibalik atau memiliki inverse. Nah, menurut teorema 149, silahkan Anda cek lagi sesi keempat ya. Dan fakta bahwa A sama dengan A transpose, maka kita punya A inverse pangkat atau transpose, A inverse transpose akan sama dengan A transpose inverse akan sama dengan A inverse, sehingga membuktikan bahwa A inverse-nya adalah matriks simetris pula. Itu ya. Produk A kali A transpose dan A transpose kali A. Kita pahami dulu sejenak. Jadi produk atau perkalian matriks dari bentuk AAT dan ATA ini muncul dalam perlakuan yang sangat bervariasi. Jika A adalah matriks M kali N, maka A transpose-nya pasti N kali M, ya kan?
Jadi produk AAT dan ATA keduanya adalah matrik persegi. Matrik AAT memiliki ukuran M kali M dan matrik ATA memiliki ukuran N kali N, sehingga produknya selalu simetris karena AA transpose transpose sama dengan A transpose transpose A transpose. Kalau Anda perhatikan di sini, ketika ditranspose posisinya diambil dari kanannya, A transpose transpose, lalu yang ini A transpose, maka hasilnya adalah A transpose. Ini juga sama, kita ambil dari kanan, A transpose transpose sama dengan A transpose A. Nyebutnya agak panjang. Oke, kita lihat contoh aja ya. Misal A matrik 2 kali 3 dengan entry 1 min 2 4 3 0 min 5, maka A transpose A menjadi 1 3 min 2 0 4 min 5 kali 1 min 2 4 3 0 min 5 sama dengan 10 min 2 min 11 min 2 4 min 8 min 11 min 8 4 1. Iya, itu matrik simetris ya. Begitu juga dengan AAT, hasilnya matrik simetris. Dan tentu saja teorema yang sebelumnya pengertian yang ini sudah ditunjukkan oleh contoh. Sekarang kita lihat keterbalikan atau inverse dari produk dan transpose matriks simetris. Jadi ini dari contoh yang tadi kita bisa lanjut dengan teorema 175 ini, di mana jika A adalah matriks yang dapat dibalik atau memiliki inverse, maka AAT dan ATA juga dapat dibalik atau memiliki inverse. Bukti karena A memiliki inverse, begitu pula dengan A transpose dengan teorema 149. Jadi A transpose dan A transpose A itu dapat dibaliknya, karena keduanya produk dari matriks yang dapat dibalik. Ini agak kurang, di sini harusnya ada A-nya ya. Harusnya ada A-nya nih. Oke, sekian untuk sesi ini. Saya tinggalkan latihan ya. Ada satu masalah yang bisa Anda kerjakan dan dipersilahkan untuk mencoret-coret, mengurai-urai sesuai dengan uraian yang mungkin, dan jawaban silahkan diupload di LMS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.